Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi UTBK dengan sub mata pelajaran pengetahuan kuantitatif. Pada hari ini kita akan membahas sekitar 10 soal. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama kita dikasih 4 buah bilangan. Terus kita diminta buat ngurutin mana sih bilangan yang paling kecil sampai bilangan yang paling besar. Oke, kita mulai dari seperempat dulu. Kita tahu semua kalau seperempat itu artinya 0,25. Terus kalau kita tambahin 0 di belakang bilangan koma itu kan nggak berubah arti apapun. Jadi kita tambahin tuh 2 0 di belakang 0,25 supaya ada 4 angka 0 di belakang koma gitu supaya sejajar sama yang 0,2554. Sekarang kita ke yang 25,5%. Persen itu kan artinya per 100. Berarti tinggal kita bagi aja. 25,5 kita bagi sama 100. Itu hasilnya 0,255. Terus sama kayak tadi, kita tambahin juga angka 0 di belakang bilangan koma gitu. Supaya dia ada 4 angka 0 di belakang koma. Biar sejajar juga. Nah, sekarang kita ke yang 23/90. Itu tinggal kita bagi aja sebenarnya. Jadi karena itu nggak mungkin kan jadi kita tambahin 0 gitu. Jadi 230 bagi sama 90. Cuma karena tadi kita tambahin 0 di 230, otomatis awalnya itu bakal 0, tinggal kita bagi aja, kita dapat kalau hasilnya itu 0,255 berulang gitu sampai nggak habis. Nah, tinggal kita urutin aja tuh dari 4 bilangan tadi. Ternyata yang paling kecil itu dimulai dari seperempat, dilanjut sama 25,5%, dilanjut sama 0,2554, dan terakhir bilangan yang paling besar itu 23/90. Jadi opsinya itu yang opsi D. Soal kedua, di sini tentang operasi bilangan. Di sini ada A bintang B sama A kotak B. Kita ditanya berapa nilai dari 2 kotak dalam kurung 6 bintang 2. Kita mulai dari yang di dalam kurung dulu, berarti 6 bintang 2. Di sini ada A bintang B itu sama dengan A dikali B dikurang B kuadrat. Berarti 6 bintang 2 sama dengan 6 dikali 2 dikurang sama 2 kuadrat. Jadi 12 dikurang sama 4 sama dengan 8. Sekarang kita ke yang kotak. Tadi kita dapat kalau hasilnya itu 8. Berarti sekarang 2 kotak 8. Di sini ada A kotak B, berarti A ditambah B dikurang sama A dikali B dikuadratkan. Berarti 2 kotak 8 sama dengan 2 ditambah 8 dikurang 2 dikali 8 kuadrat. Berarti sama dengan 10 dikurang 2 dikali 64. Jadinya 10 dikurang 128 hasilnya minus 118 yang opsi B. Soal ketiga tentang eksponen. Di sini kita diminta buat menyelesaikan bentuk dari soal yang terpampang di layar kalian masing-masing gitu. Nah, kita harus ingat lagi kalau ada pangkat dipangkatkan itu artinya pangkatnya dikali kan. Nah, kita mulai dulu dari yang atas. Di situ 2 pangkat min 4 dipangkatkan lagi sama setengah. Berarti pangkatnya yang min 4 tadi kita kali sama setengah. Jadinya 2 pangkat min 4 per 2. Jadi 2 pangkat min 2. Itu buat yang atas. Sekarang kita ke yang bawah. Kita tahu kalau 8 itu kan artinya 2 pangkat 3 gitu. Berarti kita ubah dulu bentuknya jadi 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi sama minus sepertiga. Nah, pangkat dipangkatkan artinya pangkatnya dikali gitu. Berarti tadi 2 pangkat 3 dipangkat lagi sama minus sepertiga artinya 2 pangkat 3 dikali sama minus sepertiga. Jadinya 2 pangkat min 1. Terus tadi di depannya kan ada 2, berarti 2 pangkat 1 dikali sama 2 pangkat min 1. Kalau ada pangkat perkalian gitu, dengan basis yang sama tinggal kita jumlah aja. Berarti 2 pangkat 1 dikurang sama 1, jadinya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, yang atas kita udah dapet tadi 2 pangkat min 2, yang bawah kita juga udah dapet kalau itu hasilnya 1 gitu. Berarti tinggal kita bagi aja 2 pangkat min 2 per 1. Berarti sama dengan 1/4 yang opsi D. Soal keempat kita dikasih tahu kalau ada 2 buah bilangan gitu. Ada 1/4 sama 1/6. Jadi pertanyaan adalah berapa sih bilangan yang harus dijumlahin supaya rata-rata dari ketiga bilangan tersebut sama dengan 1/4. Oke, kita remind lagi kalau rumus dari rata-rata itu adalah jumlah total data dibagi sama banyaknya data. Jadi yang bilangan yang harus dijumlah kita anggap sebagai A dulu. Jadi 1/4 dijumlah sama 1/6 dijumlah sama A, kita bagi sama 3 jumlah datanya, itu sama dengan rata-ratanya 1/4. Nah, itu kita kali silang tuh. Jadi 1/4 dijumlah sama 1/6 ditambah sama A sama dengan 3/4. Kita samain penyebutnya jadi 10/24 dijumlah sama A sama dengan 3/4. Kita pindah ruas jadinya A sama dengan
3/4 min 10/24. Kita samain tuh penyebutnya, jadinya A sama dengan 18 dikurang 10 dibagi sama 24. Jadinya A sama dengan 8/24 sama dengan 1/3 yang opsi E. Soal nomor 5, di sini ada A plus 148 per B sama dengan 37. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih nilai dari A per 37? Ya udah, kita langsung aja. Yang 148 per B tadi kita pindah ruas. Jadinya A sama dengan 37 dikurang sama 148 per B. Nah, yang diminta tadi kan A per 37. Tinggal kita bagi sama 37 semua aja, ruas kanan sama ruas kirinya. Jadinya A per 37 sama dengan 37 min 148 per B per 37. Nah, itu kalau kita perhatiin bisa kita bagi sama 37 semua. Jadinya 37 kita coret sama 37, jadinya 1. 148 kita coret sama 37 hasilnya 4. Jadinya A per 37 sama dengan 1 min 4 per B. Tinggal kita samain aja tuh penyebutnya, jadi kita kali B. Jadinya A per 37 itu sama dengan B min 4 per B, yang opsi A. Soal ke-6 mengenai barisan aritmatika yang dimulai dari bilangan negatif. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih nilai dari suku positif yang pertama kali keluar gitu. Oke, kita cari dulu bedanya dari selisihnya bilangan tersebut gitu. Kita dapat kalau bilangannya itu bertambah 4, jadi bedanya itu 4. Nah, terus kita remind ulang kalau rumus dari UN atau suku ke N itu sama dengan A suku pertama dijumlah sama N-1 dikali sama bedanya. Nah, berarti suku ke N-nya yang mau kita cari itu yang bernilai positif, artinya lebih dari 0. Berarti UN-nya lebih dari 0. Sama dengan A-nya suku pertama min 990 dijumlah sama N-1 dikali sama bedanya 4. Kita pindah ruas aja, min 990-nya jadi 990 sama dengan N-1 dikali sama 4. Nah, kita bagi tuh, berarti N-1 sama dengan 990 per 4. Jadinya kita dapat kalau N-nya itu 248,5. Cuma kita buletin ke atas jadinya N sama dengan 249. Ya udah, sekarang kita tinggal cari suku ke N-nya aja. Jadinya A-nya tadi min 990 dijumlah sama N yang udah kita dapat 249 dikurang 1 dikali sama 4. Jadinya min 990 ditambah sama 992. Jadi suku pertama positif yang pertama kali keluar itu 2, yang opsi C. Soal ke-7 tentang rata-rata lagi. Di sini dibilang kalau A plus B plus C plus D rata-ratanya adalah 12. Terus dibilang kalau jika A, B, C, D, dan E rata-rata itu 14, berapa sih nilai dari E? Oke, kita cari dulu yang pertama, itu A plus B plus C plus D, berarti total datanya sama dengan 48 gitu. Dari banyaknya data dikali sama rata-ratanya. Nah, sekarang kita ke yang A, B, C, D, E. Di situ A, B, C, D, E rata-ratanya ada 14. Terus banyaknya data ada 5. Tinggal kita kali aja tuh. Berarti A, B, C, D, E itu jumlah total datanya itu ada 70. Nah, kita substitusi. Tadi kan kita dapat kalau A, B, C, D itu sama dengan 48. Berarti E-nya itu bakal 70 dikurang sama 48. Jadinya E sama dengan 22, yang opsi E. Soal ke-8, soal mengenai dua persamaan garis gitu. Yang jadi pertanyaan adalah dua garis tersebut bakal berpotongan di koordinat berapa. Oke, intinya kalau kita punya dua garis yang berpotongan itu, garis pertama dan garis kedua kita sama dengankan. Jadi cara ngerjainnya itu mirip sama SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang 2x plus y sama dengan 12 kita anggap sebagai garis pertama, dan x plus 2y kita anggap sebagai garis kedua. Ya udah, tinggal kita samain aja. Di sini kita samain x-nya, berarti garis kedua itu kita kali 2. Jadinya 2x plus y sama dengan 12, sama 2x plus 4y sama dengan 24. Kita dapat kalau y-nya itu bakal sama dengan 4. Tinggal kita substitusi aja ke persamaan yang pertama. Jadinya 2x plus 4 sama dengan 12. Kita dapat kalau x-nya sama dengan 4. Berarti dua garis ini tuh bakal berpotongan di koordinat 4,4, yang opsi C. Soal ke-9, ini sebenarnya lanjutan dari soal ke-8 tadi. Cuma bedanya sekarang kita bahas pertidaksamaan garis. Oke, yang jadi pertanyaan adalah berapa sih luas dari daerah yang dibatasi sama garis-garis tadi? Nah, step by stepnya adalah pertidaksamaan tadi kita misalin dulu sebagai persamaan. Jadi kita pretend kalau sekarang kita lagi ngerjain soal persamaan garis gitu. Nah,
Step kedua adalah kita sama denganin. Jadi waktu X sama dengan 0 sama waktu Y sama dengan 0. Di garis yang pertama kita dapat kalau koordinatnya itu 0,12 sama 6,0. Sedangkan di garis yang kedua kita dapat kalau koordinatnya itu 0,6 sama 12,0. Setelah kita dapat tuh koordinatnya, sekarang kita gambar grafiknya. Nah, habis kita gambar grafiknya, kita lihat lagi tuh tanda pertidaksamaan tadi. Kalau tandanya itu lebih dari, itu sebenarnya menjauhi dari titik pusat dari 0,0. Sedangkan kalau tandanya itu kurang dari, itu mendekati ke 0,0. Cuma karena di sini yang diminta adalah daerah penyelesaian, biar lebih mudah, jadi saya pakai cara bersih gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalkan lebih dari 0, yang harusnya menjauhi titik pusat, ini jadi mendekati titik pusat. Dan sebaliknya, yang kurang dari 0 juga sama begitu. Oke, berarti di sini kita dapat daerah penyelesaiannya di situ. Nah, yang diminta tadi kan luas. Kalau kita lihat bentuk daerah penyelesaiannya itu berbentuk segitiga gitu. Dengan alasnya 6 sama tingginya itu 4. Ya udah tinggal kita masukin aja ke rumus luas segitiga. Kita dapat tuh setengah alas tinggi, jadinya setengah dikali 6 dikali 4 sama dengan 12 yang opsi D. Soal ke-10, soal terakhir yang kita bahas hari ini. Ini juga sebenarnya masih lanjutan dari soal ke-8 sama soal ke-9 tadi. Nah, sekarang yang diminta adalah berapa sih nilai maksimum dari persamaan Z sama dengan 3X plus 2Y. Oke, stepnya adalah kita cari dulu nih waktu garis saya ini berpotongan. Cara juga persis kayak soal ke-8 tadi. Nah, kita dapat kalau Y-nya itu sama dengan 4 dan X-nya itu sama dengan 4. Jadi, dua garis ini tuh berpotongan di titik 4,4. Berikutnya, kita dapat di garis pertama kalau koordinatnya itu 0,12 dan 6,0. Sedangkan di garis yang kedua, kita dapat kalau koordinatnya itu 0,6 dan 12,0. Di sini tadi yang diminta adalah nilai maksimum dari Z sama dengan 3X plus 2Y. Nah, caranya tuh sebenarnya kita coba-coba nih dari koordinat-koordinat yang kita dapat. Cuma buat efektif waktu, karena yang diminta ini adalah nilai maksimum, jadi kita pakai 12,0 aja. Seandainya diminta nilai minimum dari Z, ya udah kita cari tuh koordinat yang menghasilkan nilai paling kecil gitu. Nah, tadi yang diminta nilai maksimum. Jadi kita pakai 12,0. Tinggal kita ubah aja tuh, jadinya 3X, X-nya kita ubah jadi 12. Ditambah sama 2Y, Y-nya kita ubah sama 0. Jadinya 3 dikali 12 ditambah sama 2 dikali 0. Hasilnya 36 yang opsi A. Mungkin cukup segini aja yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Untuk file PDF pembahasan sudah ada linknya di kolom deskripsi, bisa dilihat. Terus apa yang sudah kita bahas semoga dapat dimengerti dan dapat berguna. Kalau ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan juga dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.